Mas Faisal, Mas Rohimin, Mas Danang, hari ini kita bicara tentang pangan. Ada yang bicara, kita sudah tidak lagi ketahanan pangan, kita harus sudah berbicara kedaulatan pangan. Ini ingat, ini kata temennya Mas Faisal namanya Muldoko dulu. Kita sudah sampai level kedaulatan pangan. Kemudian ternyata kita masih impor beras. Yang mengimpor tuh adik kelasnya Mas Rohimin juga, gitu. Satu angkatan dengan saya, ya. Itu ya, si Bayu ternyata jadi impornya luar biasa. Memang pertanyaan yang paling mendasar memang kita beberapa kali pernah mendapatkan predikat swasembada pangan, negara yang punya swasembada pangan. Dan ternyata ada informasi bahwa plakat itu yang membuat ternyata Kementerian Pertanian. Plakat itu, Mas. Jadi saya nggak tahu ini. Dulu kalau Pak Harto beneran ya ke Roma ya. Nah, ini kemarin diberikan sertifikat kita swasembada pangan. Tapi ternyata begitu ditanya yang membuat plakat Kementerian Pertanian. Wah, negaranya Mas Faisal ini memang serba lucu gitu ya. Ini kemarin teman-teman semua, teman kita, alhamdulillah Budi Ari mendapatkan anugerah bintang Mahaputra Pratama, Mas. Wah, padahal data nasional jebol. Saya bingung saya jasanya di mana temannya Mas Danang ini ya. Tapi inilah negara kita ya. Sesuatu yang aneh-aneh bin ajaib bisa jadi terjadi. Jadi kayaknya dulu semua menteri dapat begituan, Mas ya. Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta perhatiannya boleh? Boleh ya, mohon ya. Ya. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak berhenti kita ke Mbak Anu, kita balik, kami yang di sana, Bapak Ibu yang di sini, gitu ya. Ya, biar rame. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada Profesor Rohimin Dauri untuk memberikan paparan. Kalau beliau tadi saya baca ada 40 halaman itu ya. Saya bacanya sampai merembes mili saya ini. Banyak banget ini. Tapi saya yakin Mas Rohimin ini kesayangannya Bu Mega ini. Kalau bicara tentang laut, nelayan, Bu Mega kata beliau ensiklopedia berjalan. Rohimin Dauri. Saya bangga Mas. Satu alma mater soalnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dan kita berikan tepuk tangan untuk Mas Rohimin Dauri. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Sahabat saya, kita dulu sering diundang Walhi berdua nih waktu direkturnya si almarhum Emi Hafil ya. Mas Danang dan Pak Joni sebagai host, adik saya meskipun nampak lebih senior daripada saya, Rudi Kamri yang juga lagi trendy gitu. Jadi singkatnya bahwa topik pembicaraan kita sebenarnya sangat-sangat penting ya, meskipun tidak diliput oleh media yang sekomprehensif kemarin waktu Mbak Mega mengumumkan calon-calon kepala daerah, tapi sesungguhnya kalau kita serius dan ikhlas memikirkan bangsa itu, Mas Rudi, topik sekarang tuh penting sekali. Kenapa? Kita tahu dari 5 basic need, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, papan. Jadi alasan pertama kita tahu bahwa dari 5 kebutuhan dasar manusia, pangan itu paling esensial, paling hakiki. Karena kalau tidak makan dalam seminggu bisa meninggal ya. Dan ada idiom bahasa Inggris, you are what you eat. Jadi kualitas kita itu, entah itu kesehatannya, mohon maaf, kecerdasannya itu mostly itu ditentukan oleh pangan gitu ya. Makanya wajar kalau Bung Karno pada saat meletakkan pembangunan gedung Fakultas Pertanian UI waktu sebelum IPB itu beliau berpidato begitu, bahwa urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Dan tahun 2000 Bung Faisal itu terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO bahwa suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta, kalau kebutuhan pangannya itu bergantung pada impor, Mas Rudi ya, negara itu akan susah sekali atau bahkan impossible, tidak mungkin untuk menjadi maju dan makmur begitu ya.
apalagi sekarang di dunia global warming gitu ya, kemudian global geopolitik yang selalu lagi tegang gitu ya, maka banyak negara yang pengekspor pangan seperti contohnya India, Rusia, Vietnam, boleh jadi Thailand tuh sudah mulai menyetop ekspornya karena takut impact dari global warming, jadi menyelamatkan bangsanya, Mas. Nah, lucunya di negara kita urusan pangan tuh nggak pernah selesai. Jadi data saya lengkap sesungguhnya bukan 40, ini ada 80 slide nih. Jadi data yang menunjukkan selama 10 tahun terakhir dari segi produksi dan demand nasional kita selalu defisit, dan impor pun dalam 10 tahun terakhir meningkat dari 10 juta ton menjadi 18 juta ton, Pak. Pokoknya ada datanya semua ya karena waktu ya. Nah, jadi dari berbagai macam indikator bahwa ketahanan pangan kita jeblok sekali, tingkat kelaparan pun makin meningkat gitu ya. Dan ada data hasil penelitian FAO dan IPB yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember tahun 2022 itu di halaman pertama Kompas di Tanjung Rencananya, bahwa menurut IPB dan FAO untuk orang Indonesia, Bang Faisal, supaya makan dalam satu hari itu bergizi dan sehat hanya perlu uang 22.000 rupiah per hari. Mas Rudi, per orang tuh. Mas Rudi bisa tebak nggak berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang 22.000 per hari itu? 187,3 juta orang atau sekitar 67%. Dan itu terverifikasi ketika saya kampanye untuk jadi DPR RI di Cirebon Indramayu, Bang Faisal. 45% rumah yang ada di Cirebon Indramayu, Mas, itu dihuni lebih dari 2 keluarga. Why? Karena punya anak kan, ya pertama nih menikah, Mas Ganang nih, udah 5 tahun nggak ada kerjaan, ikut dia kan. Punya anak kedua, udah kerja tapi UMR Cirebon 2,4 juta, bayangin nggak? Itu yang terjadi real. Jadi kemiskinan yang benar itu bukan kata BPS tinggal 9,2% lagi, karena garis kemiskinannya terlalu rendah, hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau menurut Bank Dunia kan sekitar 480 dolar per bulan, jadi sekitar 1,5 juta. Teman-teman, kalau garis kemiskinan itu 1,5 juta, iya kan, maka orang Indonesia yang miskin itu sekitar 113 juta. Atau 37%, Bang. Itu the real, sesuai dengan fakta di lapang itu. Iya, jadi negara ini benar-benar sakit sebenarnya gitu ya. Itu dari status gizi. Maka implikasinya itu, mohon maaf, pada kecerdasan, Mbak. Betul itu, bahwa IQ kita rata-ratanya 78 gitu ya. Kita bener rocky itu, menurut data biologi itu, bahwa kita ya sedikit lebih tinggi dari simpanse saja, Mas. Literasi kita, teman-teman, ada datanya semua di sini, terburuk kedua di dunia, yang menang daripada Botswana gitu. Nah, jadi masalah ini serius ya, tapi pemimpin negara sekarang tidak serius ya dengan memaksakan wakil presiden yang kurang berpengalaman, pendidikan pun parah sekali, lebih bagus Mas Ganang gitu dan seterusnya ya. Itu aja yang kita concern ya dengan cara diktatorisme semacam ini. Nah, setelah membedah semua masalah ya, jadi kalau menurut saya menuntaskan sektor pangan itu secara tuntas, saya tahun 97 dulu pernah diberi amanah oleh Pak Ginanjar Kartasasmita selaku Menko Perekonomian untuk membuat studi mengenai pertanian berbudaya industri, Bang Faisal. Salah satu analisisnya itu adalah kalau keberhasilan sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, you name it ya, itu sebagai suatu fungsi, temuan IPB itu 70% penyebabnya itu bukan karena faktor teknis tuh, tetapi karena faktor makro policy seperti ekspor impor, kemudian suku bunga ya dan seterusnya. Tetapi jadi sektor pangan itu cakupannya itu kalau dari definisi itu, kalau boleh saya urai, sektor pangan itu ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, terus produk non kayu dari hutan termasuk madu dan seterusnya. Kemudian di kita perikanan budidaya, ada di laut, ada di pesisir kayak tambak,
dan ada di perairan tawar, kemudian ada perikanan tangkap gitu ya. Itulah 7 subsektor yang ada di sektor pangan gitu ya. Nah jadi sekali lagi karena datanya terlalu banyak, langsung aja ke solusi ke bab kedua terakhir Mas tuh. Terus ya. Jadi ini di bab ini menggambarkan bagaimana sesungguhnya potensi Indonesia not only swasembada pangan, harusnya bisa feeding the world itu di bab itu. Lanjut terus. Oke. Nah, jadi saya lihat para sahabatnya kenapa bangsa ini itu kayak pocok-pocok. Menurut saya kita kayak orang buta itu menafsirkan gajah itu. Dengan kata lain, gajah orang buta kan gitu. Gajah tuh kayak apa kalau di ini suruh megang belalai, oh kayak cambuk gitu. Begitu. Jadi kalau saya boleh himbau Pak Prabowo nanti, pilihlah Menteri Pertanian yang punya system thinking gitu. Jadi kalau kita mendekati problema sektor pangan itu dari sistem thinking, maka subsistem utama dari sektor pangan ada 3, yaitu subsistem on farm ya, jadi budidaya, penangkapan ikan dan sebagainya. Lalu ada subsistem hulu, itu subsistem sarana produksi, itu model pupuk, benih, alsintan itu apa ya? Peralatan mesin pertanian. Kalau kami di nelayan BBM dan seterusnya. Lalu di sektor hilirnya itu ada industri pengolahan dan marketing gitu ya. Nah, lalu yang kita maksud Bang Faisal, kalau saya punya visi sebuah sektor pertanian itu dikatakan berhasil kalau kita bisa daulat pangan. Salah satu pembeda antara food security atau ketahanan pangan dengan food sovereignty, kedaulatan pangan itu, kalau di ketahanan pangan yang penting pemerintah bisa mencukupi kebutuhan pangan seluruh rakyat, tidak peduli asalnya itu dari impor maupun dari produksi dalam negeri. Kalau ketahanan pangan, kalau pada kedaulatan pangan, supply atau production itu must be from dalam negeri gitu. Itu salah satu bedanya gitu. Yang lainnya di kedaulatan pangan petani mempunyai freedom ya untuk menentukan kebijakan sendiri dan seterusnya. Nah kalau saya boleh urai di sini, maka policy di subsistem on farm Bang Faisal ya, itu harusnya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi secara sustainable. Dan untuk itu di slide berikutnya ada 8 kebijakan. Pertama adalah amankan lahan pertanian yang ada gitu. Sekarang kan konversi lahan pertanian 150.000 hektar every year. Setiap tahun tuh Bang Faisal, bayangin nggak? Jadi penyebab produksi beras tuh dalam 5 tahun terakhir turun, salah satunya adalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, entah itu industri, pemukiman dan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus melakukan intensifikasi. Jadi intensifikasi itu kita meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing dan sustainability dari seluruh unit bisnis sektor pangan, mulai dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan seterusnya. Oke? Jadi satu mempertahankan lahan pertanian yang ada, yang kedua adalah intensifikasi. Bang Faisal sekarang dengan teknologi biotech, dengan IoT, drone ya, artificial intelligence, IPB sudah mampu membuat pertanian itu lebih produktif and at the same time lebih environmental friendly gitu. Kemudian kebijakan ketiga adalah kita melakukan ekstensifikasi. Ini kan lahan banyak Bang tuh. Ada yang mengatakan 5 juta yang masih belum produktif karena lahan terlantar di bawah perhutani. Kemudian ada lahan marginal, itu bisa. Kemudian policy berikutnya adalah diversifikasi budidaya. Sebagai contoh Bang Faisal, Indonesia itu sampai sekarang Adinda Rudi baru membudidayakan 25 jenis ikan sama udang. Cina tahu nggak berapa? Udah 125 jenis. Padahal berbicara marine kita kan the largest biodiversity on earth itu. Cina jauh, artinya kan kita malas banget ya. Jadi itulah yang saya maksud dengan diversifikasi. Ibu Mega sejak tahun 2020 sudah mengeluarkan surat instruksi dari Ketua Umum bahwa seluruh kader PD entah yang jadi kepala daerah, DPRD dan seterusnya harus menanam 10 tanaman pendamping beras, mulai dari sagu, kemudian porang, kemudian singkong, pisang dan seterusnya lah, karbohidrat
sumber karbohidrat yang non beras. Itu menurut penelitian Litbang Kesehatan bahwa karbohidrat dari bukan beras tuh, kamu harus lebih tahu nih, itu adalah karbohidratnya lebih ramah, tidak sejahat di beras gitu. Coba kalau itu dilaksanakan gitu ya. For example sagu, ada perhitungannya tuh. Kalau kita rely on sagu, Indonesia by the way punya lahan sagu itu terluas di dunia, 6,5 juta hektar itu. Sekarang baru dimanfaatkan 0,001% itu, Bang Faisal. Dan dari dulu Pak FG Winarno tuh udah kesel aja sama Indofood. Indofood kan selalu beralasan mie harus gandum. Kita tuh pengimpor gandum terbesar di dunia, 12 juta ton per tahun. Dan devisa yang keluar every year itu 10 billion US dollar. Imagine Pak. Padahal ternyata saya di Meranti, di Pekanbaru sekarang luar biasa Pak. Mie dari dari sagu lebih lezat daripada dari gandum Pak. Dari gandum. Jadi contoh-contoh semacam itu. Jadi inilah yang secara teknis ya. Nah sekarang lompat. Jadi sekali lagi kegagalan pembangunan pertanian dan pangan kita itu 70% disebabkan karena faktor non-technical. Non-technical pertama adalah soal kebijakan impor Pak. Impor itu dia udah tahu mafia bener gitu ya. Ada komoditas-komoditas yang secara faktual di lapang sebenarnya Mas Ganang produksi nasionalnya itu udah lebih besar daripada si konsumsinya Pak. Contohnya beras ya kan, jagung, tapi itu kedelai. Yang namanya mafia itu kalau mau ngimpor di stok dulu, dibeli-beli dulu, jadi di pasar Bang Faisal seolah-olah nggak ada barang, basic economic law kan, kalau nggak ada supply harga meningkat, lalu demo sedikit pemerintah impor. Tapi kan kita tahu Pak, dan ini data benar bahwa setiap impor beras pejabat tuh minimal Bang Faisal dapat Rp1.000 per kilo. Jadi tahun ini kan si Bulog dan Bappenas sudah mengeluarkan SK kan akan mengimpor sebanyak 5,8 juta ton untuk 2024. Kita sudah mengimpor 2,6. Jadi kalau 5,8 juta Lukman Malenuang berarti si oknum tadi mendapat 5,8 triliun Pak, gini-gini aja. Itu yang membuat petani kita modar gitu. Jadi my proposal di ini itu ada 3 klaster komoditas Bang Faisal. Klaster pertama adalah suatu komoditas pangan yang existing condition, benar-benar jumlah produksinya itu lebih besar daripada si konsumsinya atau demandnya. Nah itu harusnya policy pemerintah Mas Ganang stop impor itu. Jangan kita grogi karena ulah mafia tadi ditimbun dulu harga naik, jangan itu. Menteri Pertanian, Dirjen, Kepala Dinas benar-benar harus turun ke lapang untuk memastikan bahwa memang produksi itu lebih besar daripada si konsumsinya. Nah tipe atau kelompok komoditas yang kedua adalah existing condition, memang produksinya lebih kecil daripada demand nasional. Nah tetapi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi itu bisa dihitung bahwa dalam 3 tahun, contohnya kedelai, saya kan dengan Maporina udah lama nih dengan Ali Zumba. Itu kita dicekokin, dibuat dinian bobokan bahwa kalau daerah tropis tuh nggak mungkin produktivitas kedelai itu bisa di atas 2 ton per hektar per tahun. Si Alizum tuh bisa 4 ton per hektar per tahun. Amerikanya 2,5 gitu. Nah, cuman untuk para mafia pangan sengaja nih benih yang dihasilkan Alizum segala macam tuh ditenggelamkan, nggak pernah. Makanya kalau Menteri Pertaniannya benar-benar ingat akhirat nih, kalau nggak ingat akhiratnya nggak tahu dosa. Itu harusnya orang model Alizum, ya kan, orang model Sudarso. Menteri Pertaniannya lebih asik Mas, melihara penyanyi dangdut. Iya. Kasih itu. Ya. Jadi sekali lagi kebijakan impor kedua, kalau ada jenis komoditas pangan yang sekarang produksinya lebih rendah daripada konsumsinya, boleh impor, tapi harus dibatasi Bang Faisal. Dikumpulkan tuh ahli-ahli, praktisi, oke, supaya produksinya lebih besar daripada si demandnya itu cukup berapa tahun? Misalnya 3 tahun, tapi dihitung beneran Mas Anang. Kalau 3 tahun Mas Rudi, my opinion, boleh impor, tapi bener-bener harus terukur. Jangan ngimpor pada saat petani kita lagi panen raya gitu. Dan kemudian kelompok komoditas ketiga Bang Faisal, memang yang demandnya besar sekali, tapi secara sunatullah atau agroekologi kita nggak mungkin aja menumpukan atau memelihara komoditas itu. Mau contoh Bang,
salmon Bang. When I was minister Bang, saya udah coba tuh di Wamena itu. Berhasil secara teknologi. Salmon Bang, tapi mahalnya 4 kali lipat. Jadi tumpunya itu ya masih lebih bagus impor. Nggak tahu kalau dengan nanoteknologi, biotek dan artificial intelligence bisa gitu. Tapi dulu tahun 2000 sampai 2004 waktu saya menteri itu sudah dicoba sekali lagi secara teknologi bisa, tetapi secara financial dan ekonomi Itu sunatullah nggak bisa. makanya kita harus ta'aruf, saling bekerja sama tuh. Negara nggak bisa produksi ini impor dan seterusnya. Jadi inilah purpose saya Bang Faisal untuk pemerintah baru ya, untuk policy impor. Tapi memang ujung dari semua ini kejujuran para pejabat Pak. Artinya Kementerian Pertanian harus satu data dengan Kementerian Perdagangan. Ini kan gitu. Ini kan biasanya Kementerian Perdagangan punya data produksi lebih kecil daripada demand, si pertanian tidak, katanya produksinya lebih besar. Prof, saya sebentar. Terkait dengan rencana pemerintah mau investasi industri pangan di Kamboja, itu pendapatnya Prof gimana? Kalau dikaitkan dengan apa yang paparan Profesor tadi? Kalau saya itu lompat ya, karena mohon maaf saya selalu menyebutkan kampus saya itu penelitian IPB sejak tahun 80 bahwa instead of Kalimantan Tengah untuk food estate itu yang paling cocok secara agroekologi Bang Faisal itu adalah di Lembah Membramo itu. Membramo Papua Pak. Papua. Jadi maksudku artinya masih banyak lahan ya kan, masih jutaan hektar gitu yang bisa untuk menumbuh kembangkan komoditas pertanian. Artinya kita tidak perlu investasi lalu ngapain investasi keluar? Padahal one of our major problem adalah pengangguran Pak. Pengangguran tuh nauzubillah min dzalik. Sekarang tuh pekerja informal, nanti Bang Faisal lebih tahu, 62% angkatan kerja kita tuh kerja di sektor informal. Kenapa? Industri tekstil udah pada gulung tikar dan jadi ngapain investasi di negara lain padahal di kita sendiri sangat mudah untuk investasi situ. Jadi saya sangat blunt, sangat terus terang nggak setuju tuh. Kecuali kalau di kitanya lahannya memang nggak ada gitu, kita masih ya nih. Nah saya teruskan ya. Nah yang juga menjadi ebo ini Bang Faisal mengenai policy subsidi pupuk dan benih. Saya mohon maaf, saya 5 tahun kuliah di Kanada ya, di negara yang maju dan benar Mas Ganang. US, Kanada, Western Europe, Australia. Yang namanya subsidi kalau ada tuh tidak pada input Mas, tapi subsidi pada output, pada hasil panen. Kenapa? Kalau subsidi pada input dua rugi. Pertama adalah BUMN pupuk ngeluh sama saya, Pak ini pembelian petani itu terlalu murah gitu. Yang kedua adalah kalau kita terlalu murah itu banyak diselundupkan atau banyak dimanipulasi oleh si kan ada pedagang perantara tuh, jadi harusnya harganya X, jual petani walaupun itu pupuk subsidi tetap X per delta X. Itu selalu terjadi. Saya kan kemarin setahun di Indramayu Cirebon. Itu petani itu nggak mendapatkan pupuk subsidi itu karena ini oleh mafia. Jadi sekali lagi kelemahan dari subsidi pada input adalah rawan kejahatan tuh, bahkan di ekspor. Nah kalau subsidi pada output di negara yang maju bener tuh, itu dihitung production cost atau break even point untuk gabah kering berapa sih misalnya, atau beras saja lah untuk petani memproduksi beras tuh misalnya production costnya itu 8.000, tetapi majority konsumen Bang Faisal mohon maaf mampunya 6.000. Jadi si pemerintah mensubsidi petani membeli 10.000 jadi dia ada profit margin 2.000, lalu ngejual ke si rakyat itu 6.000. Jadi 4.000 subsidi untuk petani dan konsumen melarat. Tetapi efek yang terjadi adalah petani sejahtera, konsumen yang melarat itu nanti gizinya bagus, sejahtera. Jadi ekonomi atau uang subsidi itu akan berputar di dalam negeri dan mensejahterakan petani. Nah itu dua titik yang membuat sektor kita itu selalu sempoyongan ya. Pertama adalah soal kebijakan impor, kedua adalah kebijakan subsidi, kemudian tadi secara teknis sudah saya uraikan kalau dengan meningkatkan produksi ya intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, lalu yang lainnya Bang Faisal tuh ada infrastruktur kita kurang sekali Pak di pertanian tuh. Nah kenapa waktu Bimas kita berhasil Mas Rudi, karena pemerintah itu secara total football mendukung
beras memang gitu. Kita kan enggak. Dan terakhir ini soal dilema antara konsumsi beras tinggi dan penyakit diabetes. Ini data real ya, bahwa rata-rata konsumsi bangsa Indonesia beras itu 111 kg per orang per tahun. Tahu nggak kalau rata-rata 111 bang, data terakhir. Kalau rata-rata dunia itu hanya 50 gram per orang per tahun rata-rata nih. Dan menurut Litbang Kesehatan, mengkonsumsi beras yang sehat itu maksimum harus 60 kilogram per orang per tahun. Jadi Bang Faisal, Adinda Rudik, kalau kita bisa mereduce konsumsi beras dari 110 lah katakannya menjadi 60, berarti kan 50 kilogram per kapita dikali 280 juta Pak. Sudah 5,6 juta ton Pak. Kita bukan hanya swasembada tapi bisa feeding. And at the same time kita mengurangi penyakit diabetes. Ini bukan hoax, nah ada datanya bahwa Indonesia itu prevalensi ya. Prevalensi penyakit diabetes tertinggi di dunia itu Indonesia, dan penyebab utamanya adalah karena kita too much consuming rice gitu. Jadi ini program tuh bisa killing two birds with one stone itu. Kita bisa swasembada dan feeding the world soal beras, at the same time kita bisa mereduksi penyakit diabetes Pak. Nah itu orang Indonesia tuh kalau pemimpinnya tuh konsisten, tidak pembohong gitu. Nah Mas Rudi senang nih kalau soal pembohong gitu. Itu Pak, saya kan mohon maaf, saya kan pernah pas tahun Pak jadi menteri itu di sidang kabinet. Wah, padahal yang sering dibohongi partainya Mas Rohimin sebenarnya. Iya. Saya ketemu orangnya Pak Hasim tuh, Rohimin kamu baru dibohongin sekali, udah gitu. Kami 2 kali dibohongin 2014. Nah jadi sekali lagi itu hanya perlu keteladanan. Saya mau nangis deh. Dan perlu hadirnya pemerintah Pak. Jadi hadir pemerintah bahwa beras tuh harus dikurangi. Misalnya di sidang kabinet tuh karbohidratnya Bang Faisal jangan beras lagi, tapi papeda dari sagu, kemudian apa namanya itu jagung, orang juga ada dan seterusnya. Ya. Tapi itu harus konsisten, jangan setelah dipublikasikan di Kompas TV segala macam 3 bulan atau TVRI, ini yang datang hanya TVRI aja, yang lainnya lalu berhenti. Kelakuan pejabat Indonesia kan gitu Pak, kalau udah dipublikasikan dalam 3 bulan seolah-olah udah selesai itu. Masya Allah itu luar biasa brutal. Dan apa namanya terakhir ini bidangnya beliau, playing field kita nggak sama Bang. Jadi ternyata suku bunga di Indonesia itu sampai sekarang tuh komersial ya masih 10-12 itu. Thailand, Vietnam ya itu di bawah 5% semua Pak. Jadi cost of fund ya, petani nelayan jungkur balik pun ya, kalau harga bunganya itu tinggi ya itu susah Pak untuk compete produk kita tuh dengan negara-negara tetangga. Yang kedua nanti ada datanya, silakan aja ini kan masalah. Ternyata alokasi kredit untuk sektor kelautan perikanan plus pertanian Bang itu hanya 12%. Sektor kami perikanan hanya 0,3% tuh dari total alokasi kredit seluruh perbankan di Indonesia baik himbara maupun bank swasta. Nah sekarang KKP itu anggaran APB-nya Bang hanya 6 triliun Pak. Zaman saya aja udah 4 triliun, si Menteri Pertaniannya 7 triliun Pak. Jadi sekitar 40 lebih ya 50%. Sekarang pertaniannya 60 triliun Pak. Kami KKP hanya 6 triliun. Padahal program Jokowi itu poros maritim dunia Pak. Jadi harusnya KKP itu minimal 2/3 dari si pertanian. Maka kami 6 triliun untuk gaji pegawai 60% Pak. Jadi untuk pembangunan Bang Faisal di sektor kita kelautan perikanan itu hanya 2,4 triliun per tahun, can you imagine tuh. Udah gitu untuk tambak di Kebumen yang menurut saya harusnya swasta itu udah 280 miliar Pak. Jadi daya ungkit pembangunannya nggak ada. Jadi itu pun kalau Pak Prabowo serius mau daulat pangan ya, daripada pangan gratis sih menurut saya sejahterakan aja petani dengan jurus yang dikeluarkan oleh Pak Rohmin ini gitu ya. Nah karena kalau keluarga itu sejahtera nggak perlu diajar makan bergizi, akan bisa itu. Tetapi kalau dengan makan gratis udah potensi dikorupsi, udah potensi manajemen logistik, wah pada busuk, ngeri bahasa itu. Sekali lagi ini kan kalau memberikan pangan gratis kan semacam memberikan ikan, tapi kalau memakmurkan petani, nelayan, buruh kan memberikan kail atau fishing teknologi, alat tangkapnya. Saya ingin ketemu Pak Prabowo secara serius tuh.
daripada 490 triliun itu untuk makan gratis, efek negatif berikutnya adalah membuat rakyat kita itu tangan di bawah. Saya terus terang teman-teman ya, salah satu yang membuat saya miris dengan cara Pak Jokowi bekerja itu setiap ke daerah Bang Faisal selalu ngasih sepeda, ngasih kaos, ngasih amplop. Jadi saya rasakan benar waktu kampanye tuh di akar rumput orang Jakarta, pemimpin yang dianggap baik itu Mas, yang memberi uang Pak, ngeri Pak. Ini kan mental damage itu, rusak rakyat kita tuh. Yang kedua adalah tangan di bawah itu. Saya melihat Cina, saya udah 2 kali ketemu langsung Pak Xi Jinping tuh. Wow, cerdas, tegas dan bekerja untuk negara. Saya mau Pak Prabowo begitu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan tahu kepada Pak Prabowo. Enough is enough lah, cukuplah masa jahiliyah 10 tahun terakhir itu dialami oleh sahabatnya Mas Rudi dan Mas Ganang itu. Pak Prabowo lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Romin Dahuri, luar biasa. Tapi saya jadi untuk teman-teman yang ngilmu atau saintifik semua datanya ada di sini tadi kerangkanya. nanti kalau ada yang memerlukan, Boleh, sangat boleh. ya. Kalau panitia nanti yang minta langsung bisa kopi. Jujur saya mendengarkan penjelasan Mas Faisal, Mas Romin ini seneng gitu ya. Seneng karena solusinya sangat komprehensif gitu. Senepnya melihat realita, kurang ajarnya pejabat negara kita ini ya. Gitu ya. Impor di mana-mana gila. Impor jagung aja kemarin tahun 2023 naik 611%. Jagung. Padahal kurang hebat apa coba? Food estate di Palangkaraya itu nanam singkong tumbuh jagung loh. Hebat gak kita? Oh, saking hebatnya loh kita ini kan. Jadi begitu banyak rekayasa. Sampai sekarang food estate gak tahu kabarnya. Katanya sagu di NTT katanya sorghum itu apa ya dulu? Sorghum ya. Itu juga tidak ada follow up. Yang satu hal lagi yang belum saya lihat keberpihakan pemerintah adalah melakukan diversifikasi pangan. Beras gitu ya. Kemarin kami dengan Pak Mahfud ada orang yang mempresentasikan sukun untuk menjadi pengganti beras. Bisa diolah seperti beras. Karbohidratnya sangat rendah. Lebih rendah daripada porang. Sekarang beras porang itu mahal. 1 kilo 60.000. Karena yang memproduksi investor Jepang.